Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi. Dan saya Natasha. Pada hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Juli 2024. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Novianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, setelah lulus S1, saya melanjutkan kuliah ke luar negeri. Di sana saya tinggal sendirian, tidak ada saudara, tidak ada teman. Saya senang di sana. Saya menemukan banyak teman baru, saya belajar hal baru, dan saya sangat menikmati hidup saya di sana. Tetapi memang seenak-enaknya di negara orang, hidup sendirian itu tidak mudah, banyak tantangannya. Tetapi ada satu hal yang selalu menguatkan saya, bahwa saya masih punya tempat yang bisa saya sebut rumah, yaitu rumah orang tua saya di kota Bandung. Maka saya tahu bahwa apapun yang terjadi di negeri itu, saya masih bisa pulang ke rumah, saya masih akan diterima di sana. Dan keyakinan itu memberi saya kekuatan dan keberanian untuk terus melangkah. Home sweet home. Ini pepatah lama yang terus relevan sampai saat ini. Atau kalau bahasa Indonesianya, rumahku istanaku. Tidak ada tempat seindah di rumah. Memang bagi kita manusia, rumah sangatlah penting untuk tempat kita berteduh, untuk tempat kita membangun keluarga, untuk tempat kita tinggal. Tetapi selain rumah secara fisik, ternyata kita pun perlu rumah secara rohani. Dan perikop ini bicara tentang hal itu. Judul perikop ini adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Mungkin kita sudah sering dengar
ceritanya bahwa ke-12 rasul ini diutus tanpa boleh membawa bekal, tidak boleh membawa baju 2 helai. Pokoknya dalam perjalanan mereka mewartakan kabar baik, mereka harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan kekuatan atau bekal sendiri. Lalu mereka juga diberi kuasa untuk melakukan banyak hal ajaib. Tetapi ternyata mereka bukan hanya diberi tugas untuk mengajar, untuk mewartakan kabar baik, tetapi mereka juga diminta untuk belajar hidup bersama dan belajar mengasihi di dalam satu komunitas. Di dalam ayat 11 dikatakan, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak. Ya, artinya kalau murid-murid ini masuk ke satu kota atau desa, mereka harus mencari orang yang mau menerima mereka, orang yang mau menerima kabar baik yang mereka mau wartakan, orang yang satu visi mau mendukung misi mereka. Lalu apa yang Yesus perintahkan? Yesus katakan, tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Artinya Yesus ingin agar para rasul ini tinggal menetap di satu rumah sampai mereka meninggalkan kota atau desa itu. Yesus tidak ingin murid-muridnya ini menclok sana, menclok sini. Satu malam menginap di satu rumah, malam besok nginep lagi di rumah si B. Malam berikut pindah ke rumah C. Lalu terus setiap rumahnya diinapi. Bukan itu ternyata yang Yesus perintahkan. Yesus katakan, tinggallah di situ sampai kamu berangkat. Ayat ini bicara tentang komunitas. Ternyata bagi murid-murid Yesus, mereka harus memiliki komunitas. Mereka harus memiliki tempat untuk menetap, tempat mereka tertanam dan bertumbuh bersama. Inilah komunitas Kristiani yang anggotanya adalah orang-orang percaya yang sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama menyadari tugas perutusan mereka, sama-sama ingin mewartakan kabar baik kepada orang lain. Mereka berkumpul bersama untuk saling menguatkan, saling mendukung, dan belajar untuk saling mengasihi. Ternyata komunitas rohani ini penting. Dulu saya pikir, buat apa komunitas? Yang penting saya berdoa dengan rajin. Tetapi ternyata hari ini kita melihat bahwa seorang murid perlu memiliki rumah. Bukan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sobat Fresh Juice, mungkin komunitas kita belum ideal. Banyak pertengkaran, banyak perselisihan di dalam komunitas. Tentu saja karena isinya adalah orang-orang dari beragam latar belakang. Karena komunitas Kristiani biasanya sangat terbuka, menerima siapa saja untuk masuk. Saya pun sama. Di dalam komunitas saya pun banyak mengalami perbedaan pendapat, perselisihan, bahkan pertengkaran. Saya mungkin tidak cocok dengan semua anggota komunitas saya. Dan sebaliknya, mungkin banyak anggota komunitas yang sebal pada saya. Tetapi itulah rumah saya. Home sweet home. Tempat saya bertumbuh, tempat saya tertanam, tempat saya belajar mengasihi Allah dan sesama. Dan saat kita berkomunitas, maka iman kita pun akan terus bertumbuh. Kita pun akan terus menjadi semakin serupa dengan Kristus sambil saling mewartakan kabar baik satu sama lain di dalam anggota komunitas dan juga keluar dari komunitas. Mari Sobat Fresh Juice, kita menciptakan komunitas Kristiani yang ideal
dan kita tanamkan diri kita untuk menetap di satu tempat, dan kita belajar untuk saling mengasihi satu sama lain sambil terus menjalankan tugas perutusan kita, yaitu mewartakan kabar baik Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan komunitas kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyediakan rumah bagi kami, yaitu komunitas Kristiani, tempat kami sama-sama belajar untuk bertumbuh semakin dan semakin lagi mengasihi Engkau dan sesama. Hadirlah dalam setiap komunitas kami, bimbinglah kami agar di tengah kegelapan dunia ini kami bisa menciptakan suatu rumah di dalam komunitas kami masing-masing, tempat kami menjadi terang dunia yang menyinari dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Juli 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Novianti untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.